Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh Pak Samsiradi, surat yang merupakan jantung daripada Al-Quran ini. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan, semoga mendapatkan pahala bagi Pak Samsul dari Allah Subhanahu wa taala, juga bagi kita semuanya sebagai pendengarnya. Baik, ya, Ustaz, berikutnya itu adalah kajian atau pencerahan daripada gramatikal atau arti daripada surat Al-Fatihah ini yang merupakan jantung daripada surat Al-Quran ini. Kepada Pak Ustadz dari Azani kami persilahkan. Semoga Pak Ustadz dalam keadaan sehat, Pak Ustadz ya. Sehat, Bu ini semuanya sehat ya. Alamin. Bu ini ya. Iya, mangga persilahkan Pak Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula anna hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengaplikasikan semua nikmat Allah itu kepada diri kita untuk mendekatkan kita kepada Allah. Semua yang diberikan oleh Allah kepada kita semua berbentuk nikmat, begitu banyak. Dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kalau kita menghitungnya akan datang lagi nikmat-nikmat baru. Kita tidak mampu menghitungnya. Yang mampu kita ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak pada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, panjang umur, dan nikmat Al-Qur'an. Nikmat Al-Qur'an itu sebuah nikmat yang sangat besar untuk kita, pedoman sebagai pedoman dalam hidup kita ini. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab dipanggil oleh Allah dengan panggilan amdan syakuran, hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita betul-betul pandai mensyukuri nikmat Allah ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selawat beriring salam kita sampaikan pada junjungan kita rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya mulia, suri teladan kita semuanya, role model kita. Dan kita sekali lagi berharap tak henti-hentinya kepada Allah agar beliau nanti mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau nanti memasuki surga Jannatul Na'im. Harapan kita tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada Sabtu pagi kita bicara tematik. Kemarin kita sudah bicara doa iftitah. Baik iftitah 1, 2, dan ada beberapa doa iftitah. Ada mungkin saya temukan 9 macam doa iftitah, ada yang mengatakan 13. Intinya adalah penyanjung kita kepada Allah. Membesarkan Allah, mensucikan Allah. Dan satu statement dari kita bahwa hidup mati kita terserah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan dosa. Itu intinya dari surat doa kita, namanya doa ya. Hukumnya dalam baca Al-Quran, dalam sholat sunnah. Nah, jadi kita tidak bicara fikih dulu. Nah, hari ini kita sambung kepada Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, ya ada juga yang kita tidak bicara fikih ya. Oh, apakah Bismillah masuk Al-Fatihah apa bukan? Nah, kita enggak. Kita bicara konteks dan gramatikalnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini kalau baca ayat ini saya ingat Profesor Jeffrey Lang. Begitu dia seorang ateis. Dan saya sangat mengagumi beliau, bagaimana beliau saat ateis membahas Al-Fatihah dan sampai kepada ayat wa isqala rabbuka lil malaikati. Pada saat itu dia masih ateis. Itulah menyebab dia masuk Islam. Dalam kegalauannya, dalam kegundah-gulandaannya, nggak tahu makna itu apa,
Dia coba-coba membaca Quran, coba-coba membuka kitab. Ternyata di depannya Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Allah tidak memperkenalkan dirinya yang Maha Mengazab, yang Maha Menghukum, enggak, tapi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang dan Maha Penyayang. Ar-Rahman itu fala fa'lanun, Ar-Rahim fala fa'ilun. Sama-sama superlatif. Satu Maha Pengasih, satu Maha Penyayang. Nah, dia katakan, loh, mana kata pengantarnya ini? Tiba-tiba Allah dalam surah Al-Quran kok ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka-buka pengarangnya mana, kok nggak ada nama pengarang, buka-buka kok nggak ada kata pengantar, karena dia tahu karang ilmiah tuh katanya Al-Quran tuh ilmiah, nggak ada kata pengantar, nggak ada pengarang, nggak ada apa-apa, dicari lagi. Kok tiba-tiba ada Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini baru kitab katanya, seperti ini ya kitab suci gitu. Nggak ada pengantar dari manusia. Nah, dia mulai tertarik. Nah, kita maknakan ke Bismillahirrahmanirrahim yang Maha Pengasih. Allah mengasihi manusia tanpa syarat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua manusia mau taat, mau tidak, Allah kasih. Tanpa persyaratan. Nggak ada persyaratan. Mau kafir dia, mau kagak, mau percaya sama Allah, mau taat. Semua dikasih Allah. Dikasih Allah bentuknya apa? Tampak di fisik, tampak di harta. Hartanya banyak, jabatannya tinggi, anaknya banyak, kekuasaannya besar, dan segala macamnya. Bentuknya gagah, itu Allah Maha Pengasih. Semua dikasih Allah. Tanpa pandang bulu. Mau beriman, mau tidak, dikasih oleh Allah. Tapi Allah juga Maha Penyayang. Nah, penyayang ini adalah orang-orang tertentu saja. Hanya orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau tidak taat, nggak dapat. Allah Maha Pengasih, Bapak lihat. Kalau kita coba hitung-hitung pengasihnya Allah, kalau kita coba-coba hitung, nggak usah jauh-jauh, diri kita aja. Bapak, Ibu punya gigi. Saya coba contoh gigi pagi ini. Kalau gigi kita patah, dokter gigi ada implant, saya pakai gigi implant itu kan. Itu saya pernah tahu 14 juta satu gigi dipasang. Sekarang nggak tahu saya 20 juta atau 25 juta. Kalau gigi kita jumlahnya berapa? Kalau jumlah gigi kita itu 60 apa 30 di bawah, 30 di atas ya. 60 rata kali 20 juta, 1,2 M. Itu hanya gigi. Itu kondisi serba palsu, nggak ori. 20 hampir mendekatin 2M. 30 kali 60. 2M. Inilah gigi aja. Gigi aja Pak ya, kalau sakit gimana? Berobat. Luar biasa. Allah tidak pernah tagih. Allah berikan kita gigi tanpa diminta. Tumbuh sendiri dia. Berapa nilai gigi? 2M. Nah, Bapak pernah lihat ring jantung. Itu baru ring aja berapa juta harganya? 200 juta pasang ring misalnya kan. Saya tahu saya berapa nilainya tuh. Takut saya orang kedokteran banyak sini Bu apa? Berapa nilainya itu? Berapa nilai kornea mata? Nah, kalau kita total semua tubuh kita itu berapa nilainya, Pak? 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, atau Pak Samsuryadi mau dikasih duit 4 triliun, pinjam ambil mata satu. Mau? Atau Bapak dipotong lidah itu kasih duit 40 triliun, mau? Nggak ada yang mau, Pak. Maka nilainya apa? Unlimited. Allah kasih semua itu. Belum lagi fasilitas di luar daerah, di luar kita. Kita butuh udara, Allah sediakan. Kita butuh minum, Allah kasih. Kita butuh tempat istirahat, Allah siapkan bumi ini. Kita butuh. Semua yang kita butuhkan, Allah siapkan. Tapi Allah cuma minta satu, nggak pernah ada tagihan, nggak pernah ada surat tagihan ke kita semuanya. Yang ada apa? Wama khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Tagihannya cuma itu. Illa liya'buduni. Bapak pakai air dari PAM tiap bulan tagihan aja. 3 bulan nggak bayar putus, Pak. Bapak pakai listrik nggak bayar token mati dia. Tagihan itu ada. Allah kasihkan semuanya, nggak ada pernah tagihan. Nggak akan pernah ada tagihan. Pakailah semuanya. Itulah Maha Pengasihnya Allah. Tanpa pandang bulu. Itu tampak di harta kita. Tampak semua di fisik kita. Harta kita banyak, rumah kita mewah, 7, 10, mobil di garasi, jabatan tinggi, orang hormat ke kita. Itulah wujud dari pengasihnya Allah. Tanpa pandang bulu. Siapapun ada. Tukang penimbun minyak, banyak hartanya.
Tukang kibulin orang banyak juga hartanya. Tukang bantah ayat-ayat Allah banyak juga hartanya. Semua. Allah nggak pandang bulu, kasih semuanya. Tapi Allah Maha Penyayang. Penyayang ini hanya ada pada orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau pengasih tadi tampak di fisik, penyayang nampak di jiwa. Harta banyak, gelisah, apa gunanya? Harta banyak, gelisah, hati nggak tenang. Biarlah harta banyak, tapi hati tenang. Tapi kalau nggak bisa dua-duanya, pilih hati tenang, Pak. Ar-Rahim hanya bisa didapat dengan kita taat pada Allah, dekat kepada Allah. Ar-Rahim di mana tempatnya? Hati sejuk. Dipandang orang, dipandang istri kita tenang, qurrata ayun. Wajah kita memandang istri kita tenang, wajah kita tenang, senang hati kita. Lihat anak senang hati kita. Lihat teman-teman sebelah tenang kita. Kenapa? Teman-teman kita orang saleh semuanya. Jadi kalau rahim itu produknya nanti outputnya ke hati, tenang jiwanya. Saya keluar dari mulut seseorang pada saya, nggak lama ini, dia punya duit ratusan miliar hilang, Pak. Ternyata apa katanya? Nggak ada arti harta itu, nggak ada arti harta. Bapak timbun 1 triliun pun kalau hati nggak tenang, nggak ada gunanya, Pak. Tapi kalau hati Bapak tenang, semua bermanfaat. Nah, hati tenang bisa dicapai dengan dekat kepada Allah. Nggak ada cara lain. Karena hati miliknya Allah. Di sanalah Allah menentukan hidayahnya. Itu nampak dengan sifat Allah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang begitu banyak mengasihi kita kepada kita semuanya, dan Allah Maha Penyayang menyayangi kita. Ada juga yang berpendapat kasih di dunia, sayang di akhirat nanti. Tapi bagi kita orang Islam, kasih sayang Allah ada di dunia dan kasih sayang Allah ada di akhirat nanti. Kita dapat dua-duanya, bersyukur kita. Kita bersyukur banyak diberikan fasilitas oleh Allah. Bapak, Ibu, lihat kiri kanan. Bapak berdiri, coba lihat berdiri. Apakah kemampuan berdiri kebetulan? Coba lihat orang banyak yang stroke. Nggak bisa berdiri, Pak. Bapak bisa menulis, apakah itu kebetulan? Banyak orang yang bisa menulis, Pak. Gemetar tangannya. Bapak bisa melihat, bisa membedakan warna yang biru, warna merah, warna kuning. Apa itu kebetulan? Oh, banyak orang yang buta warna, Pak. Banyak orang yang buta. Bapak masih bisa melihat. Walaupun mungkin kecepatannya +3, +2. Makanya kita tak akan pernah berhenti bersyukur pada Allah. Kalau kita hitung nikmat Allah, pemberian Allah kepada kita, nggak sanggup kita. Dalam satu riwayat, ada orang masuk surga karena amalnya. Apa karena kamu masuk surga karena amal? Kata dia kata amal. Coba kau timbang. Kau beribadah, mulai kau lahir sampai mati, timbang dengan rahmatku satu saja, biji matamu. Kalau Allah tagih, maka ibadah kita selama hidup kita tidak akan bisa membayar satu mata kita. Nggak bisa. Betapa nilai mata kita ini. Enak mata. Pendengaran Bapak. Coba kalau Bapak buta, kalau kita tuli, kita bisu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih. Mengasihi kita tanpa syarat. Jok, kita lahir ke bumi. Hidungnya mancung. Matanya bagaikan bintang timur. Alis matanya bagaikan semut beriring. Pipihnya bagaikan pauk dilayang. Dagunya, hidungnya daun sentunggal. Dagunya bakwan tergantung. Cakep dia. Dia kasih Allah. Tanpa diminta. Gak ada pernah Bapak lahir. Ya Allah, kata ibu kita, jadikan begini. Enggak, jeplok itu aja. Lahirlah Pak Helmi Adianto, gantengnya minta ampun. Lahir Pak Sam Suryadi, cakep. Lahir Bu Syarifah, cantik. Nah, begitu kita. Tidak pernah diminta. Maka kalau kita mengaca, kalau kita berkaca, apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Bersyukur kita. Jadi begitu banyak nikmat Allah kepada kita. Kalau kita sebut nikmat Allah, nyebut nikmat Allah, kita mati, Pak. Nggak apa habis-habis. Apa aja nikmat? Satu sel darah Bapak pun nikmat. Coba masuk virus. Satu virus masih masuk ke tubuh. Luar biasa sakit kita. Coba kalau dicabut nikmat, kita terasa kehilangan nikmat apabila dicabut. Pernah Bapak sakit gigi? Pernah Bapak sakit perut? Pernah sakit kepala? Itu teguran untuk kita. Andaikan nikmat dicabut oleh Allah, luar biasa. Jadi kita orang Islam betul-betul bersyukur. Maka pantas saya berikut tersebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan sekalian alam. Alam di sini adalah selain dari Allah alam. Ya manusia, ya malaikat, ya
burung di udara, ikan di laut, bumi ini, Venus, Uranus, semuanya alam. Selain daripada Allah, Allah. Nah, Allah lah yang menjaganya. Rabba. Rabba itu mendidik, menjaga, memelihara. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memelihara kita semuanya, yang telah memelihara alam ini. Coba Bapak bayangkan, ada angin puting beliung aja. Agak 2 menit aja puting beliung sempat melemparkan manusia di zaman kaum Ad, Pak. Coba bilang. Ada angin puting beliung yang melemparkan manusia bisa jarak 100 meter, Pak, kepala ke bawah nanti. Nah, itu Allah dengan azab sekejap mata. Jadi kita mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jadi pada saat kita sholat, pada saat kita baca Al-Fatihah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita bayangkan betapa banyaknya nikmat Allah bagi kita. Lalu kita ucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan sekalian alam. Nah, Nabi mengatakan pada saat kita baca Al-Fatihah itu dialog kita antara kita dengan Allah. Salat itu adalah mi'rajnya umat Islam. Mungkin Nabi Muhammad secara fisik Isra Mi'raj, ya, Mi'raj ke langit bertemu Allah. Nah, kita pada saat salat ketemu Allah. Saya baru menemukan 2 saat perjumpaan kita dengan Allah. Satu, baca Quran. Man arada yatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Dan siapa yang ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Nah, ngobrol sama Allah dengan baca Quran. Pada saat kita salat, itu kita sedang berdialog dengan Allah. Sama ya, sama. Intinya sama. Pada saat kita mengucapkan Alhamdulillah, Allah membalas. Hamidani abdi, kata Allah. Hambaku, Hamidani itu memujiku. Hamidani, kakaknya pelakunya Allah. Hamidani, dia memuji aku. Siapa itu? Abdi, hambaku. Jadi pada saat kita sholat, kita diakui Allah sebagai hambanya. Dulu pada saat Allah menjadikan di surat Al-Baqarah, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada saat Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikatku, aku akan menjadikan manusia di muka bumi. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha ma yusfidu wa yasfiku dima? Apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah? Itu persepsi malaikat kepada kita saat itu. Mungkin mereka belum tahu. Nah, saat kita salat, Allah banggakan kita. Wahai malaikatku, itu dulu kau anggap dia itu merusak, menumpahkan darah, ternyata dia salat. Coba lihat, Hamidani Abdi, hambaku itu memujiku, bukan melakukan kerusakan, bukan dia menumpahkan darah, dia memujiku. Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Terjadi dialog antara kita dengan Allah. Pada saat kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita berhenti sebentar, kita nikmatin Hamidani Abdi, kata Allah. Hambaku memujiku. Jadi Bapak-bapak, ada dialog ya, ini dialog langsung. Kemudian pada saat kita sebut Ar-Rahmanir-Rahim, diulang lagi. Sifat Allah yang Maha Pengasih, sifat Allah yang Maha Penyayang hanya dibatasi oleh kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, diulang lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, punya sifat yang menonjol. Jadi sifat Allah itu menonjolnya adalah sifat Maha Pengasihnya, menonjol sekali, Maha Penyayangnya. Bahkan di bawah aras Allah itu tertulis rahmatku menulis murkaku. Rahmat Allah dulu yang datang kepada kita, bukan murka Allah. Jadi Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Diulang 2 kali. Artinya apa? Itulah sifat Allah yang menonjol. Kita nggak bisa ngitung, Pak. Dari tadi kita dari Bismillahirrahmanirrahim kita nggak bisa ngitung betapa banyak nikmat Allah kepada kita. Detik per detik, hitungan detik. Kalau Allah cabut sedikit aja nikmat Allah ke kita, 1 detik aja. Nabi Musa pernah ditawarin oleh Allah, ya Musa, kau lihat gunung itu. Kalau gunung itu ku cabut sedikit nikmatku, maka hilangnya. Lihat Musa, hilang gunung. Kalau Allah cabut nikmatnya, hilang kita, habis kita. Kita berada di muka bumi ini atas izin Allah. Saya pernah membayangkan, Pak, andaikan dicabut oleh Allah nikmat gravitasi bumi, Pak. Nikmat gravitasi bumi yang dicabut oleh Allah. Bapak bayangkan di mana Bapak berada sekarang, melayang-layang. Ya. Enggak ditarik oleh bumi gitu. Kan bumi ini bulat, jadi saya dibuang oleh Allah gravitasi bumi, bisa lost bumi ini. Pak Samsudin nanti lepasnya ke Venus, saya lepasnya ke Uranus nanti, Pak Joko lepasnya ke kemana nanti, Bu Nel nanti kemana pula pergi nanti, dan kita nggak akan jumpa lagi, nggak akan pernah ketemu lagi. Sampai kapan? Unlimited time. Saya nggak bayangkan. Allah Akbar. Alam ini nggak ada tepinya, Pak. Nggak ada batas alam ini.
Coba Bapak bayang, pikir-pikir, merenungin, di mana batas alam ini? Kalau ada batas alam, dua Tuhan, Pak. Nanti ada sebelah kanan, ada kekuasaan baru lagi. Nggak ada. Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Ciptaan Allah saja tidak ada batas, apalagi Allahnya. Ya, itu yang kita sembah sekarang. Ar-Rahmanir Rahim. Takwi. Apa yang kita dapat sekarang, kita akui itulah milik Allah semuanya. Lalu pada saat itu Allah mengatakan, Asna alayya abdi. Memuji akan aku hambaku. Di majlis malaikat, Allah membanggakan kita. Asna alayya abdi. Wahai malaikatku, hambaku ini memujiku. Coba Bapak bayangkan, ini saya coba menarik ke bumi ya, untuk membayangkan ini luar biasa. Terjadi dialog, terbayangkan di muka bumi. Bapak di bumi aja. Mungkin seorang dosen, mungkin pernah banyak dosen, seorang dosen datang menteri pendidikan ke kampus Bapak. Dia berikan pengarahan. Saat dia berikan pengarahan, dia puji. Saya contoh aja. Tuh Pak Syamsul Riyadi, sahabatku, kata menteri. Bangga nggak Bapak? Bangga Pak. Di depan forum resmi, ada rektor di situ, ada dekan, semua ada. Rektor semua ada. Bahkan ada juga rektor perguruan tinggi di Indonesia. Datang Menteri Pendidikan, Pak Syamsul Riyadi ada di situ. Tuh Pak Syamsul Riyadi itu teman saya itu. Dia pidato lagi, dia sebut lagi belakangan, Pak Syamsul Riyadi itu kenal baik dengan saya. Dia ngomong lagi, 5 menit diulang lagi. Pak Syamsul Riyadi itu pernah satu kamar sama saya. Bangga-bangga Pak. Pada saat formal, diselipnya, memuji kita, menyebut-nyebut nama kita. Pada saat ini saya membayangkan Allah bersama para malaikatnya mengatakan, wahai malaikatku, itu dulu hambaku yang kau katakan akan menumpahkan darah, akan membuat kerusakan, dia memujiku. Saksikan dia itu. Hamidani abdi. Asna alayya abdi. Kata Allah. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah balas. Asna alayya abdi. Bapak negor, ngapa ya di dunia? Bapak tegur Pak Presiden, Bapak tegur Gubernur. Halo, gimana Pak? Kabar sehat gimana Pak? Apa kata Gubernur? Oh, Pak hari ini gimana? Bapak sehat ya? Ditegur itu senang Pak. Tapi kalau Pak bilang, Pak Gubernur, katanya karena katanya nggak enak mah. Ini di depan forum ditegur kita. Tandanya apa? Tandanya kita orang terhormat di mata dia, dikenal kita. Nah, Allah ini mengenal kita. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Hambaku ini memujiku. Dialog kita dengan Allah. Lalu kita ucapkan lagi, Maliki yaumiddin. Engkaulah penguasa hari akhirat. Hari agama. Kalau ya saya menterimakan hari agama, hari di mana ditegakkannya ketentuan-ketentuan agama. Yaitu hari yaumil hisab. Untuk yaumiddin banyak sekali. Ada yaumiddin, yaumil hisab, yaumil masyar, dan segala macam. Saat itu kita ditimbang semua amal-amal kita, diproses kita semuanya. Maka Maliki yaumiddin, engkaulah penentu, engkaulah penguasa, engkau pemilik, engkaulah semua yang menentukan pada saat hari yaumiddin. Maka pada saat itu yang berlaku adalah ketentuan Allah, Al-Quran dan hadis. Semua ketentuan dunia selesai sudah. Hukum-hukum dunia selesai sudah. Ilmu matematik selamat tinggal, ilmu hukum, ayat-ayat hukum selamat tinggal semuanya, ilmu kedokteran nggak dipakai lagi, semua ilmu dunia selesai sudah. Yang berlaku adalah Al-Quran dan hadis. Siapa yang memahami Al-Quran dan siapa yang memahami hadis, situlah dia beruntung. Ilmu dunia udah nggak ada lagi. Maka namanya Yaumiddin, hari agama. Nah, Allah lah penguasa itu, Allah yang menetapkan semua. Kita ucapkan, kita akui Maliki Yaumiddin. Pada saat kita mengakui Malik Yaumiddin, maka kita mempersiapkan diri kita untuk hari itu. Banyak orang nggak percaya pada hari akhirat, Pak. Makanya dia sekarang PDW. Saya suka hatinya. Saya kelamak pari, saya ketemu Syarifah. Ada orang saya suka-sukanya dia. Kenapa? Dia nggak yakin dengan hari akhirat. Dia nggak yakin dengan Yaumiddin. Dia nggak yakin ada hari penghisapan. Kita umat Islam dalam bertindak selalu mikir, ini nanti kalau saya buat ini, gimana kalau ditanya Allah nanti? Saya bikin kwitansi kosong, saya teken, lalu saya dapat duit dari rekanan saya. Ditanya Allah, duit dari mana? Jawab saya apa? Berhenti dia nekan kwitansi kosong.
yang adakan ujian ini. Terus dia tanya sama siswanya, nanti dia kata tadi memberikan saya kue ini. Dia tanya yang mudah-mudah aja biar dia lulus. Awas. Nah, ditanya Allah, yang masuk ke perut itu apa itu? Kata Allah. Kenapa kamu begitu? Ya, jadi banyak ditanya semua. Kenapa? Itu Yaumiddin, hari penghisapan. Semua tingkah laku kita, semua pekerjaan kita, apa yang kita perbuat, semua nggak ada yang nggak ditanya. Yaumiddin, hari akhirat, kita siap di situ. Siapa yang itu? Allah. Nggak ada lagi yang lain. Hanya satu-satu yang berkuasa saat itu Allah. Raja habis, rektor habis, kepala kantor habis, direktur habis, gubernur habis, nggak ada lagi. Semua sama di mata Allah. Semua mengalami pengadilan yang sama. Setiap perbuatan baik balasnya kebaikan, dan setiap perbuatan jelek balasnya kejelekan. Pada saat kita membacakan Malik Yaumiddin, kita mengaku bahwa akan ada hari akhirat, akan ada penghisapan, maka Allah mengatakan majadani abdi. Hambaku menyanjung kepada Allah. Jadi kita menyanjung Allah. Allah mengakui kita menyanjungnya. Kalau sudah diakui, Pak, alhamdulillah tenang kita. Kalau sudah tercatat nama Bapak di mata Allah, tenang hidup. Majadani abdi, kata Allah. Hambaku memuliakan aku. Nah, puncaknya apa? Puncaknya setelah kita mengakui semua itu, lalu puncaknya dari salat itu, puncak segala puncak percakapan ini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sadari semua nikmat-nikmat Allah, kita sadarin semua pemberian Allah tanpa syarat kepada kita sadarin semua nikmat-nikmat Allah, dan kita sadari akan semua ditanya oleh Allah, maka kita punya satu statement, punya komitmen kepada Allah, iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepada Engkau na'budu, kami menyembah. Kami tidak akan menyembah siapapun. Kami tidak akan menyembah apapun. Kami tidak pernah menyembah yang lain. Kami tidak pernah menyembah jabatan. Kami tidak pernah menyembah harta. Kami tidak pernah menyembah segala selain pada Allah. Iyaka. Dan gramatikal Al-Quran yang surat ini, ayat ini, nggak akan ketemu di tempat lain, Pak. Kalau di tempat lain, khalaqakum, kata ganti di belakang. Semua kata kerja, kata ganti di belakang. Saya belum ketemu kata ganti yang tempatnya di depan. Ini, iyaka. Hanya kepada Engkau. Jadi Engkaunya jelas dulu, baru ada perbuatan na'budu. Engkau dulu jelas. Jadi jelas dulu kepada siapa kita menyembah. Iyaka. Hanya kepada Engkau, ya, hanya kepada Engkau. Hanya satu-satunya Engkau. Jadi jelas dulu Engkau, baru na'budu. Kami menyembah. Na'budu, kakak sade, lakunya nahnu, akar katanya abadah, pola fa'ala. Artinya menyembah. Na'budu, kami menyembah. Kami akan menyembah. Kami selalu menyembah. Sekarang dan sampai kami akhir hayat, hanya na'budu. Kami tidak akan pernah berhenti menyembah Kau, ya Allah. Iyaka na'budu. Hanya kepada Engkau, ya Allah. Kami tidak akan menyembah siapapun. Wa iyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in. Kami minta tolong. Kami tidak akan pernah minta tolong pada siapapun. Kalaupun orang lain memberikan pertolongan, itu melalui izin-Mu, ya Allah. Orang itu ditetapkan oleh Allah, batu hambaku sepulang. Nah, itu semuanya dari Allah. Wasilah manusia. Iyyaka na'budu. Inilah statement kita yang paling dasar dalam Al-Quran. Maka Al-Fatihah itu juga disebut juga surat induk Ummul Quran, ibu Al-Quran. Pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini kondisi kita paling dekat dengan Allah. Sehingga tadi masih ada perantaraan kita dengan ada Allah, ada malaikat, ada kita, ada Allah, dan para malaikat. Nah, saat kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, ini bukan urusan kau lagi, ini urusan aku dengan hambaku. Malaikat disuruh minggir dulu. Kalau saya coba memahami dunia, saat Pak Menteri tadi berpidato depan umum, saya punya teman namanya Pak Helmi Edianto. Sebutnya itu kan, dia teman saya, dia pidato lagi 1-5 menit sebut lagi, Pak Helmi Edianto itu pernah makan satu meja sama saya, dia ngomong lagi, 5 menit ngomong lagi, Pak Helmi Edianto itu tahu nggak, siap contoh, butir-butir contoh selalu disebut Pak Helmi Edianto. Satu saat dia ngomong Pak Helmi Edianto, dia turun dari podium pidato, dia langsung rangkul Pak Helmi Edianto, Pak Helmi Edianto, dia rangkul, ini teman saya terbaik saya. Inilah teman saya terbaik. Dia peluk, dia naik lagi ke mimbar.
Orang melihat semua, terpukau melihat kepada Pak Helmi. Siapa nih orang Helmi Hadianto di mata menteri? Semua orang menyaksikan matanya. Kok menteri maunya turun ke meja, ke tempat ruang rapat itu hanya sekedar memeluk Pak Helmi Hadianto. Habis itu dia kembali lagi ke pediumnya dia. Nah, di sini Allah katakan, wahai para malaikatku, haza baini wa baina abdi. Ya malaikat, haza baini, ini urusanku dengan hamba. Kau nggak boleh ikut campur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, haza baini wa baina abdi. Ini urusanku dengan hambaku. Nggak ada lagi orang lain yang ada. Nggak ada perantara kita dengan Allah selain daripada kita dengan Allah. Dekat sekali kita sama Allah. Nggak ada lagi perantara malaikat, nggak ada lagi perantara siapapun. Haza baini wa baina abdi. Ini urusanku dengan hambaku ya. Wali abdi masa'ala. Dan bagi hambaku ini, apapun yang diminta, aku kasih, kata Allah. Apapun yang kita minta, Allah kasih. Nah, apa yang kita minta? Oh, kita tahu diri, Pak. Pada saat Allah katakan itu, haza baini wa baina abdi, kita minta apa? Berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Kita nggak minta apa? Kita nggak minta harta. Kita nggak minta jabatan. Yang kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu jalan yang mahal. Jalan yang lurus itu jalan yang mahal. Harta yang paling berharga di muka bumi ini, jalan yang lurus itu. Apa jalan yang lurus itu? Nah, berikutnya sambung nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan di sini, kita diskusikan. Kita diskusi tentang surah Al-Fatihah ini gramatikalnya dan konteksnya ya. Dan kita tidak akan mendiskusikan ini Al-Fatihah Bismillah masuk Al-Fatihah apa bukan. Apa hukumnya baca Al-Fatihah dalam salat, kita nggak bahas itu ya. Itu urusan fikih, ada di majelis fikih, bukan kita nggak ahlinya. Biarlah serahkan kepada seseorang yang ahlinya ya. Sekali lagi saya bukan ahli fikih, jadi kalau ada pertanyaan tentang fikih, saya serahkan kepada ahlinya. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga kita dalam salat kita bisa khusyuk ya. Kita bisa khusyuk melaksanakan salat. Kenapa bisa khusyuk? Karena kita paham apa yang kita baca. Kalau kita tidak paham apa yang kita baca, rasanya nanti salat Allahu Akbar, begitu kita Allahu Akbar, kunci yang hilang ketemu lagi. Aduh, kunci saya kayaknya di bawah meja ini. Begitu kita hilang dompet, begitu takbir, waduh dompet saya ini kayak di bawah kasur dan sebagainya. Jadi kita pas salat itu betul-betul kita paham apa yang kita baca sehingga bisa menunjang kita untuk melaksanakan salat dengan khusyuk. Demikian dari saya. Kalau ada yang salah itu semata-mata karena kebodohan saya, karena kefakiran saya, dan kalau ada yang benar itu semata-mata adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.